Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya Angelika Situmeyang. Hari ini saya akan melaksanakan ujian akhir dari mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Untuk itu, saya akan membahas mengenai perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan orang, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu definisi dari tindak pidana tersebut. Adapun pengertian dari kasus tindak pidana perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan juga penerimaan orang dengan cara paksaan, penipuan, atau kekerasan dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Lalu, bagaimana sih negara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut? Apakah ada perbedaan dalam penanganan dari masing-masing negara? Nah, untuk itu kita akan ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sistem hukum yang dianut oleh kedua negara itu sendiri. Di Indonesia, sebagai negara yang sempat diduduki oleh Belanda, membuat masih melekatnya peninggalan-peninggalan dari budaya Belanda. Nah, salah satunya adalah dapat dilihat dalam sistem hukum Indonesia itu sendiri, di mana kita tahu bahwa Belanda memiliki sistem hukum common law, dan pada masa itu adanya pembagian antara hukum publik dan juga hukum private. Nah, sistem hukum ini pun masih diterapkan oleh bangsa Indonesia, di mana Indonesia sendiri menggunakan hukum perdata peninggalan Belanda dan begitu pula dengan hukum pidana peninggalan Belanda. Pada mulanya, peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Namun, seiring dengan kompleksitas dari perkembangan masyarakat itu sendiri, pada akhirnya membuat Indonesia membenahi aturan tersebut dengan melahirkan aturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Aturan tersebut secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana dalam undang-undang ini tidak hanya membahas mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang saja, namun pembahasannya lebih kompleks karena mengatur mengenai bentuk perlindungan atau hak bagi korban maupun saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Nah, lebih lanjut nih, jika kita merujuk kepada salah satu pasalnya, tepat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang itu memiliki definisi sebagai suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Nah, jika kita menganalisis pengertian perdagangan orang menurut ketentuan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 unsur tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, yaitu pertama ada unsur proses, cara, dan juga eksploitasi. Di mana apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka dengan ini bisa diklasifikasikan sebagai perdagangan orang. Nah, dalam undang-undang ini sendiri bisa dilihat secara khusus mengatur mengenai hak korban dalam kasus perdagangan,
yang tercermin dalam pasal 51 yang menyebutkan bahwa korban perdagangan orang memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi baik secara kesehatan dan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami traumatis baik secara fisik maupun psikis. Dan lebih lanjut, jika kita melihat dalam pasal 10 Undang-Undang dari TPPO ini, itu bagi setiap orang pelaku TPPO akan mendapatkan hukuman penjara paling singkat itu 3 tahun dan paling lama itu 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak itu 600 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem hukum di Malaysia. Nah, di Malaysia sendiri karena secara historis negara ini adalah negara bekas jajahan Inggris, oleh karena itu sistem hukum Malaysia mendapatkan pengaruh dari tradisi sistem hukum Inggris yang menganut sistem common law. Serta Malaysia sendiri merupakan satu dari 50 negara anggota Persemakmuran Inggris. Sementara sistem peradilan di negara di negara Malaysia sendiri dibagi dan disesuaikan dengan hukum yang dibuat dengan tidak menghilangkan sistem arbitrase yang selaras dengan nilai-nilai yang berkembang di kelompok masyarakat. Adapun sumber hukum yang dimiliki oleh negara Malaysia terbagi menjadi sumber hukum tertulis atau nasional, hukum Islam, dan juga hukum adat. Di mana hukum adat ini melingkupi hukum Inggris serta aturan kesetaraan yang berkembang di pengadilan Malaysia. Adapun pengertian human trafficking jika merujuk kepada regulasi negara Malaysia telah tercantum dalam Akta 670 Undang-Undang Malaysia, Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 yang berbunyi, pemerdagangan orang artinya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau penghikmatan seseorang melalui paksaan dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, dan menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud akta ini. Pengangkutan artinya mana-mana kendaraan, vessel, kapal udara, atau apa-apa yang cara pengangkutan lain sama ada melalui udara, laut, atau darat. Nah, seiring dengan peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia di Malaysia, lalu pada tanggal 26 Februari 2009, Malaysia ikut meratifikasi Protokol Palermo. Karena meskipun peraturan perdagangan manusia telah dibuat khusus oleh pemerintah Indonesia, namun ternyata masih kurang efektif dan masih terdapat regulasi yang belum memenuhi standarisasi minimum berdasarkan Protokol Palermo. Sehingga pada 2015, berdasarkan saran dalam Trafficking in Persons Reports Malaysia, menambahkan perlindungan yang lebih terhadap korban dari perdagangan manusia itu sendiri. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan sistem hukum dari kedua negara ini, maka saya akan melakukan rangkuman mengenai perbandingan dari kedua negara ini ketika menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Pertama, ada kesamaan dari kedua negara ini, di mana kedua negara ini sama-sama memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai perdagangan orang. Yang kedua, menghadapi tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan juga adanya keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir, hal yang sama dari kedua negara ini adalah dalam hal perlindungan korban masih menjadi area yang memerlukan peningkatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan. Nah, di Malaysia sendiri ini lebih berfokus kepada kasus internal
dan juga migran internasional. Sedangkan di Indonesia lebih berfokus pada perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Yang kedua, negara Malaysia lebih reaktif dalam penanganan kasus perdagangan orang. Sedangkan di Indonesia lebih banyak kepada program preventif itu sendiri. Nah, sekian pembahasan kita mengenai perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.